Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Welcome to today's webinar with the theme The Internet, how it shapes our world today. Thank you for taking the time to join us. Saya Reka Paulina Pesunggu, and I will be your host and moderator for this exciting session. Hari ini kita akan membahas bagaimana internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, dari cara kita bekerja, belajar, hingga berinteraksi dengan dunia. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Yang pertama, ada Nindya Rahmadani sebagai operator. Yang kedua, ada Muhammad Gavi Nugraha sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Rida Ramalia sebagai pemateri. Yang keempat, ada Amanda Syafira sebagai pemateri. Yang kelima, ada Banyu Aji sebagai pemateri. Yang keenam, ada Naila Agustria Putri sebagai notulensi. Yang ketujuh, ada Salwa Wulandari sebagai notulensi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Muhammad Gavi Nugraha yang akan membahas topik kita hari ini. Kepada Muhammad Gavi Nugraha, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dan evolusi dari internet. Perkembangan internet dimulai dari ARPANET, sebuah jaringan yang diciptakan oleh US Department of Defense Advanced Research Project Agency atau biasa disebut ARPA pada tahun 1969. Tujuan awal ARPANET adalah menciptakan jaringan komputer yang tetap dapat berfungsi meskipun sebagian jaringan rusak. Jaringan ini yang awalnya hanya menghubungkan beberapa superkomputer, berkembang pesat hingga menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai internet. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web yang memungkinkan informasi di organisasi dalam bentuk halaman-halaman yang saling terhubung melalui hyperlink. Penemuan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah internet, menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan dirilisnya browser Mosaic pada tahun 1993, web menjadi lebih interaktif dan menyenangkan untuk digunakan, menandakan dimulainya era web 2.0. Seiring dengan perkembangan ini, internet muncul sebagai sebuah konsorsium akademis dan industri yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi jaringan yang lebih canggih dan berkecepatan tinggi. Internet menawarkan konektivitas hingga 100 GB per second, membuka peluang baru untuk aplikasi seperti telemedicine dan pembelajaran jarak jauh, serta memajukan teknologi seperti komputasi awan dan konektivitas berbasis serat optik. Internet, seperti yang kita kenal sekarang, adalah sebuah jaringan global yang terdiri dari berbagai pihak. Pengguna internet menggunakan jaringan ini untuk mencari informasi, berbelanja, atau hiburan. Penyedia layanan internet atau ISP bertanggung jawab untuk menyediakan akses ke internet melalui berbagai jenis koneksi, seperti kabel, DSL, dan nirkabel. Di sisi lain, penyedia konten internet, baik individu maupun organisasi, menyediakan berbagai jenis informasi, mulai dari artikel hingga video. Pemerintah dan organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam regulasi dan pengelolaan sumber daya internet, seperti pengaturan nama domain dan pengembangan protokol. Namun, meskipun internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, masih ada beberapa mitos yang berkembang di kalangan pengguna. Salah satunya adalah anggapan bahwa internet itu gratis. Meskipun banyak layanan yang tidak memungut biaya,
Infrastruktur dan akses ke internet tetap memerlukan biaya yang dibayar oleh pengguna atau penyedia layanan. Selain itu, ada juga mitos yang menyatakan bahwa internet dikendalikan oleh satu entitas. Padahal, kenyataannya internet dikelola oleh banyak pihak. Meskipun ada pengaruh dari pemerintah dan organisasi internasional dalam regulasinya, terakhir, seringkali orang menganggap bahwa internet dan World Wide Web adalah hal yang sama. Padahal internet adalah infrastruktur fisik yang menghubungkan berbagai jaringan, sedangkan World Wide Web adalah sistem halaman-halaman yang dapat diakses melalui jaringan tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, internet akan terus bertransformasi, membuka peluang baru, dan menghadirkan tantangan baru di setiap sektor kehidupan. Sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Muhammad Gavi Nugraha atas materi yang sangat informatif dan instruktif. Penjelasan tadi benar-benar memberikan wawasan baru untuk kita semua. Now, let's move on to our next speaker, Rida Ramalia, yang akan membahas topik materi selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada getting set up to use the internet. Jadi, untuk mengakses internet, ada 3 keputusan utama yang perlu dibuat. Yang pertama itu ada jenis perangkat yang digunakan. Itu kita harus memilih perangkat yang akan mengakses internet. Contohnya seperti komputer, ponsel, tablet, dan lain-lain. Terus ada jenis koneksi yang diinginkan. Itu memilih tipe koneksi internet yang sesuai dengan kebutuhan seperti broadband atau koneksi nirkabel. Terus juga yang terakhir ada memilih penyedia layanan internet atau ISP, yaitu menentukan ISP yang akan menyediakan akses internet berdasarkan lokasi dan juga kebutuhan kecepatan. Selanjutnya ada type of device, yaitu jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses internet dapat sangat bervariasi. Ada beberapa perangkat umum yang sering digunakan, yaitu personal komputer, yaitu komputer desktop atau laptop yang sering digunakan untuk mengakses internet karena memiliki layar besar dan juga keyboard yang nyaman. Selanjutnya ada smartphone, tablet, dan juga other mobile device. Itu ada ponsel pintar dan tablet yang sangat populer karena kemudahan penggunaannya di mana saja. Terus juga ada gaming device and television, yaitu konsol game seperti PlayStation dan juga Xbox, serta TV pintar juga dapat digunakan untuk mengakses konten web. Yang terakhir itu ada mobile data caps, yaitu penggunaan data meningkat karena streaming, download, dan permainan online. Banyak penyedia layanan mobile kini memberlakukan pembatasan kuota data yang mengarah pada kebijakan data caps atau pembatasan penggunaan data. Selanjutnya itu ada type of connection and internet access, yaitu setelah memilih perangkat, kita harus memilih jenis koneksi yang akan digunakan untuk mengakses internet. Jenis koneksi ini menjadi ada 2 kategori besar. Yang pertama itu ada koneksi dial-up connection, yaitu menggunakan telepon biasa untuk terhubung ke ISP. Koneksi ini sangat lambat dan tidak cocok untuk aktivitas internet yang berat. Keuntungannya itu adalah biaya yang lebih murah dan juga tetapi kecepatannya yang sangat terbatas. Selanjutnya ada direct connection, yaitu menyediakan koneksi internet yang selalu aktif tanpa perlu melakukan panggilan. Yang ini lebih cepat daripada dial-up connection. Terus ada beberapa jenis koneksi langsung, yaitu kabel, koneksi internet cepat yang menggunakan kabel TV. Ini tersedia di banyak wilayah, tetapi tidak selalu di daerah pedesaan. Selanjutnya ada DSL, yaitu Digital Subscriber Line, itu koneksi internet melalui saluran telepon. Kecepatannya lebih rendah daripada kabel, dan kualitasnya tergantung pada jarak ke stasiun pusat. Selanjutnya itu ada satelit, yang diperlukan untuk daerah yang tidak terjangkau oleh kabel atau DSL.
tetapi memiliki kecepatan yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi. Terus ada fixed wireless, yaitu menggunakan gelombang radio untuk menyediakan koneksi nirkabel ke pengguna di daerah tertentu. Selanjutnya ada fiber optik, yaitu salah satu koneksi tercepat dengan kecepatan hingga 1 Gbps, tetapi hanya tersedia di daerah-daerah tertentu yang sudah dipasang infrastruktur serat optik. Dan yang terakhir ada mobile wireless atau 4G yang digunakan terutama untuk perangkat mobile seperti ponsel dan tablet. Kecepatan dapat bervariasi dari 3 Mbps hingga 100 Mbps, tergantung pada jaringan dan juga lokasi. Dan juga ada Wi-Fi hotspot. Banyak tempat umum seperti kafe, bandara, dan hotel yang menyediakan Wi-Fi hotspot yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara nirkabel melalui koneksi internet di tempat tersebut. Dan ada juga selecting an ESP and setting up your device. Setelah kita memilih perangkat dan juga jenis koneksi, langkah berikutnya adalah yaitu memilih internet service provider yang sesuai. Ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih ESP, yaitu kecepatan. Kecepatan ini kita harus memastikan bahwa ESP menawarkan kecepatan download dan juga upload yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terus juga ada harga, yaitu kita harus membandingkan harga ESP yang tersedia, yang bisa bervariasi berdasarkan kecepatan, batas data, dan juga paket tambahan. Ada data cap, beberapa ESP membatasi jumlah data yang dapat digunakan dalam sebulan. Terus juga ada layanan pelanggan, kita harus memastikan ESP menawarkan dukungan teknis yang baik melalui telepon, email, atau chat langsung. Dan yang terakhir itu ada fitur tambahan. Beberapa ESP menawarkan layanan tambahan seperti Wi-Fi gratis, hosting situs web, atau juga aplikasi tertentu yang dapat meningkatkan pengalaman kita. Dan setelah kita memilih ESP, kita akan mengatur perangkat dan juga koneksi. Yaitu yang pertama ada perangkat. Untuk koneksi berbasis kabel, kita akan menghubungkan perangkat seperti router dan modem menggunakan kabel Ethernet. Terus juga ada pengaturan modem dan router. Jika kita menggunakan modem dan router built-in, cukup sambungkan perangkat kita langsung ke modem. Jika tidak, kita perlu menambahkan router terpisah. Dan yang terakhir itu ada akses Wi-Fi. Beberapa ESP menyediakan perangkat router Wi-Fi sebagai bagian dari paket mereka. Kita hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan oleh ESP atau router untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi rumah kita. Sekian materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Luar biasa. Terima kasih kepada Rida Ramalia atas pembahasan yang sangat insightful. Pasti banyak dari kita yang tercerahkan setelah mendengarkan materi tadi. Selanjutnya, mari kita beralih ke pemateri berikutnya, yaitu Amanda Syafira, yang akan membawa materi lebih dalam. Kepada Amanda Syafira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini masuk ke slide the internet. Materi informasi di internet adalah keterampilan penting yang memungkinkan pengguna untuk menemukan data yang relevan dan akurat. Proses pencarian biasanya dimulai dengan memasukkan kata kunci ke dalam mesin pencarian atau search engine untuk menemukan informasi yang diinginkan. Mesin pencari kemudian mengidentifikasi miliaran halaman web yang ada dan memberikan hasil yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Situs pencarian atau search cities adalah situs web yang dirancang khusus untuk membantu pengguna menemukan informasi di seluruh web. Beberapa mesin pencari populer yang sering digunakan adalah Google, Bing, dan Yahoo. Mesin pencari ini bekerja dengan menggunakan program otomatis yang disebut Spider atau Web Wireless, yang secara rutin mengunjungi halaman web
untuk mengumpulkan data seperti URL, kata kunci, dan deskripsi, lalu menyimpannya dalam database pencarian. Terdapat dua jenis pencarian utama yang digunakan dalam mesin pencari, yaitu ada pencarian kata kunci. Dalam pencarian ini, penggunaan memasukkan kata kunci yang relevan untuk menemukan halaman web yang terkait. Dan yang kedua, yaitu ada pencarian direktori. Pencarian ini menggunakan kategori yang telah ditentukan untuk membantu pengguna untuk mencari informasi di situs web yang sudah terorganisir dalam direktori. Strategi pencarian yang efektif dapat membantu mendapatkan hasil yang lebih relevan dan mengurangi hasil pencarian yang tidak terkait. Dan berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan, yaitu menggunakan frase untuk mempersempit pencarian. Penggunaan bisa menggunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang tepat, misalnya doc and signal. Dengan cara ini, mesin pencari akan mencari halaman yang mengandung kata-kata tersebut dalam urutan yang sama. Selanjutnya ada operator pencarian. Ini ada tanda minus, yaitu menggunakan tanda minus untuk mengecualikan kata tertentu dari pencarian. Sebagai contoh, jika Anda mencari seafood, hasilnya pencarian tidak dapat mencakup halaman yang mengandung kata crab. Tanda kutip digunakan untuk mencari frasa yang tepat atau kata-kata dalam urutan yang spesifik. Selanjutnya ada penggunaan sinonim. Di sini jika hasil pencarian tidak memuaskan, coba gunakan kata atau sinonim lain. Misalnya, bisa mengganti pencarian dengan bed and breakfast dengan hotel. Dan ada wildcard digunakan untuk menggantikan satu atau lebih kata dalam pencarian. Misalnya, best beginner dapat mencakup hasil seperti best box for beginners atau best courses for beginners. Menggunakan beberapa mesin pencari, kadang-kadang mencoba berbagai mesin pencari dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Sebagai mesin, mengguidance dengan menilai halaman web dengan cara yang sedikit berbeda, sehingga menggunakan lebih dari satu kata yang bisa memperluas hasil pencarian. Kemudian, menilai hasil pencarian. Setelah hasil pencariannya muncul, sangat penting untuk mengevaluasi apakah informasi yang ditemukan relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Beberapa caranya untuk mencari pencarian yaitu ada judul dan halaman deskripsi, kemudian ada sumber dan kendalaan, tanggal dan pembaruan, dan relevansi. Mengutip sumber dari internet. Ketika menggunakan informasi dari internet, sangat penting untuk memberikan kredit yang sesuai kepada sumbernya. Mengutip atau mencatat sumber adalah langkah untuk menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Beberapa hal yang perlu dicantumkan saat mengutip sumber dari internet adalah, pertama, yaitu ada nama penulis. Jika tersedia, cantumkan nama penulis artikel atau sumber informasinya. Kemudian, judul halaman, tulis judul halaman web atau artikel yang dapat digunakan. Kemudian, tanggal akses, cantumkan tanggal saat Anda mengakses halaman, karena informasi di internet bisa berubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Kemudian ada URL atau link, sertakan URL atau alamat lengkap halaman web yang Anda jadikan referensi. Dan yang terakhir ada format penulisan. Ikuti format penulisan, sitasi sesuai dengan gaya yang digunakan. Dengan langkah-langkah berikut ini, Anda tidak hanya dapat mencari informasi secara efektif di internet, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang ditemukan dapat diandalkan dan digunakan dengan cara yang benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Amanda Syafira atas materi yang sangat menarik. Selanjutnya saya mengundang Banyu Aji untuk melanjutkan topik selanjutnya. Kepada Banyu Aji, waktu dan kesempatan dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beyond browsing, searching, and email. Selain kegiatan browsing, pencarian, dan pengiriman email, internet menawarkan berbagai cara untuk berkomunikasi, berbelanja, menikmati hiburan, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan secara online yang semakin memperkaya pengalaman pengguna internet. Yang pertama itu komunikasi online. Selain email, ada beberapa cara lain untuk berkomunikasi secara langsung di internet, termasuk instant messaging atau IM. Aplikasi seperti WhatsApp, Facebook Messenger, dan Telegram memungkinkan percakapan teks secara real-time, memudahkan komunikasi cepat antara individu atau kelompok. Selanjutnya itu video calls. Platform seperti Zoom, Skype, dan Google Meet memungkinkan panggilan suara dan video jarak jauh yang sangat berguna untuk komunikasi pribadi maupun profesional. Yang ketiga, forum and discussion board. Tempat di mana pengguna dapat berdiskusi mengenai berbagai topik seperti di Reddit atau forum komunitas lainnya, memungkinkan interaksi dalam diskusi yang lebih mendalam. Yang keempat, ada webinars and online meeting. Acara atau pertemuan virtual ini sering digunakan dalam pendidikan, pelatihan, atau dunia profesional, memberikan kesempatan untuk bertukar ide dan informasi tanpa batasan geografis. Selanjutnya, social networking atau sosial media. Jejaring sosial atau media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi konten, dan membangun jejaring sosial. Beberapa platform utama yang populer meliputi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan TikTok. Pengguna dapat berbagi status, gambar, video, serta bergabung dalam grup atau komunitas yang memiliki minat serupa. Tujuan utama media sosial antara lain adalah berinteraksi dengan teman dan keluarga, membangun karir profesional, berbagi minat atau hobi, serta berpartisipasi dalam kampanye atau diskusi sosial. Selain itu, media sosial juga menjadi alat yang sangat efektif untuk bisnis dalam melakukan promosi, pemasaran, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Untuk selanjutnya, e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce merujuk pada proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Ada berbagai jenis model e-commerce termasuk B2C, yaitu business to consumer, transaksi di mana penjual menjual langsung kepada konsumen, seperti di situs-situs seperti Amazon, eBay, dan Alibaba. Yang kedua ada B2B, business to business. Transaksi yang terjadi antara bisnis seperti transaksi antara grosir dan pengecer. Yang ketiga ada C2C, consumer to consumer. Transaksi yang dilakukan antara konsumen seperti di platform eBay atau Craigslist. Fitur utama dalam e-commerce termasuk pembayaran elektronik, pengiriman barang, ulasan produk, dan kebijakan pengembalian barang. Keamanan dalam e-commerce sangat penting dengan penggunaan teknologi seperti SSL atau Secure Socket Layer dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi selama transaksi. Untuk selanjutnya, hiburan online. Internet juga menyediakan beragam hiburan online, termasuk streaming video. Platform seperti Netflix, YouTube, dan Disney Plus memungkinkan pengguna menonton film, acara TV, video, dan streaming langsung sesuai keinginan. Streaming musik layanan seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Musik menyediakan akses ke jutaan lagu dan playlist, memungkinkan pengguna mendengarkan musik kapan saja. Untuk yang ketiga, game online. Game online kini sangat populer dengan jenis-jenis seperti online multiplayer games, permainan yang memungkinkan banyak pemain berinteraksi dalam dunia virtual, seperti Fortnite, Minecraft, dan League of Legends. Yang kedua itu ada mobile games, games yang dimainkan di perangkat mobile seperti Candy Crush dan Clash of Clans. Untuk yang keempat itu ada podcast dan audiobook. Platform seperti Spotify dan Apple Podcast menawarkan podcast serta buku audio yang bisa diunduh atau diputar secara online, memberikan akses mudah ke konten audio, informatif atau hiburan. Berita, referensi, dan informasi online. Internet juga menjadi sumber utama informasi dan berita terkini. Beberapa platform
Beberapa platform utama untuk mendapatkan informasi meliputi. Yang pertama itu portal berita. Situs web seperti BBC, CNN, dan The New York Times menyediakan berita terkini dalam berbagai topik, mulai dari politik, bisnis, hingga hiburan. Kedua itu sumber referensi, seperti Wikipedia. Wikipedia ini adalah ensiklopedia online terbesar yang memungkinkan kolaborasi dan pembaruan informasi secara bebas. Selain itu, Google Scholar adalah sumber yang baik untuk mencari jurnal akademik dan artikel penelitian. Ketiga, ada pencarian informasi umum. Mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo digunakan untuk mencari informasi apapun di internet dengan cepat. Untuk yang keempat, peta dan navigasi, layanan seperti Google Maps memberikan peta interaktif, petunjuk arah, serta informasi lalu lintas secara real-time, membantu pengguna dalam perjalanan sehari-hari. Online education, atau pendidikan dan penulisan online. Internet juga memudahkan pembelajaran dan penulisan, membuka peluang untuk pendidikan jarak jauh dan ekspresi kreatif. Pembelajaran daring atau online learning. Platform seperti Coursera, edX, dan Udemy menawarkan kursus daring dari universitas ternama dan instruktur profesional. E-learning mencakup video tutorial, forum diskusi, serta kuis yang membantu siswa belajar secara mandiri. Penulisan online itu bisa dilakukan di blogging. Platform seperti WordPress dan Medium memungkinkan siapa saja untuk menulis dan mempublikasikan artikel atau cerita pribadi. Freelance writing, situs seperti Upwork dan Fiverr menyediakan platform bagi penulis lepas untuk menawarkan layanan penulisan konten. Yang ketiga ada penerbitan digital. Penulis dapat mempublikasikan karya mereka melalui platform seperti Amazon Kindle Direct Publishing yang memungkinkan publikasi buku secara elektronik dan akses langsung kepada pembaca. Dengan begitu banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan secara online, internet tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk hiburan, pendidikan, dan perdagangan yang semakin berkembang. Untuk materi selanjutnya yaitu censorship di internet, censorship and privacy issues. Censorship atau pensensoran di internet merujuk pada pembatasan atau penghapusan konten yang dianggap tidak sesuai atau berbahaya oleh otoritas pemerintah atau perusahaan. Penyensoran ini dapat dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari alasan keamanan hingga melindungi nilai sosial dan moral masyarakat. Penyebab utama dari censorship termasuk dari yaitu keamanan nasional. Pemerintah seringkali memblokir informasi yang dapat membahayakan stabilitas negara, seperti propaganda atau perencanaan terorisme. Yang kedua, konten ilegal, situs yang mempromosikan kejahatan, seperti pornografi anak atau perdagangan narkoba. Yang ketiga, konten sosial dan politik. Ini beberapa negara membatasi akses terhadap informasi yang dianggap berbahaya atau mengancam, seperti kritik terhadap pemerintah atau ideologi tertentu. Yang keempat, konten sensitif, yang mengandung informasi kekerasan ekstrim, gambar atau video yang dapat berdampak psikologis untuk anak-anak dan remaja. Untuk metode censorship yang umum dilakukan antara lain, yaitu pemblokiran akses. Pemerintah atau penyedia layanan internet atau kita sebut ISP dapat memblokir akses ke situs web tertentu menggunakan alat seperti firewall atau DNS blocking. Yang kedua itu penyaringan konten. Berbagai negara atau organisasi menggunakan perangkat lunak untuk mencegah pengguna mengakses atau mengunggah konten yang dianggap tidak sesuai atau berbahaya. Untuk yang ketiga itu pengawasan dan pelaporan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa konten yang melanggar tidak tersebar luas, termasuk melalui pelaporan atau pengguna itu sendiri. Contoh penerapan censorship dapat ditemukan di berbagai negara, seperti China yang menerapkan Great Firewall yang membatasi akses ke platform global seperti Google, Facebook, dan Twitter, serta membatasi konten yang berkaitan dengan isu politik sensitif. Arab Saudi, negara ini memblokir situs-situs yang dianggap merugikan moral atau bertentangan dengan nilai agama. Untuk yang ketiga, pemblokiran media sosial di negara demokratis. Di negara-negara demokratis, pemblokiran sementara terhadap platform media sosial kadang dilakukan untuk mencegah gangguan sosial atau protes yang besar. Untuk selanjutnya, privasi dalam web browsing.
Privasi saat browsing merujuk pada perlindungan data pengguna ketika mengakses situs di internet. Salah satu perhatian utama terkait privasi adalah pengumpulan data oleh situs web. Banyak situs web yang mengumpulkan informasi pengguna melalui cookies dan tagging pixel untuk melacak perilaku mereka, menyesuaikan iklan, dan mengumpulkan statistik. Resiko dari pelacakan online antara lain penyalahgunaan data, di mana data pribadi yang dikumpulkan dapat jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Untuk yang kedua, pelacakan tanpa persetujuan, seperti web yang melacak aktivitas pengguna tanpa memberikan persetujuan eksplisit yang memunculkan masalah terkait pengumpulan data pribadi yang tidak sah. Untuk melindungi privasi saat browsing, ada beberapa solusi yang dapat digunakan. Yang pertama, VPN, Virtual Private Network. VPN dapat menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengekskripsi data yang dikirimkan, sehingga lebih sulit bagi pihak ketiga untuk melacak aktivitas online. Yang kedua, browser dengan fitur privacy. Menggunakan browser seperti Mozilla Firefox atau Brave yang memiliki opsi untuk memblokir pelacak dan iklan. Untuk yang ketiga, metode penyamaran. Banyak browser yang menawarkan metode penyamaran yang tidak menyimpan riwayat pencarian atau cookies. Selain itu, regulasi perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di California memberikan hak lebih besar kepada pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka dan memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga keamanan tersebut. Selanjutnya ada privasi email. Privasi email mencakup perlindungan terhadap komunikasi melalui email dan data terkait. Email adalah sarana komunikasi yang rentan terhadap beberapa ancaman privasi seperti pengawasan oleh pemerintah atau penyedia layanan, serta risiko penipuan melalui phishing. Beberapa risiko terkait privasi email termasuk 1. Pengawasan pemerintah atau perusahaan, 2. Phishing dan penipuan, 3. Pengiriman yang tidak aman. Untuk melindungi privasi email, pengguna dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, enkripsi. Menggunakan layanan email yang menyediakan enkripsi end-to-end, seperti ProtonMail atau Tutanota, untuk melindungi isi pesan dari akses yang tidak sah. Yang kedua, autentikasi dua faktor. Ini menambah lapisan perlindungan ekstra dengan mengaktifkan 2FA yang memerlukan dua faktor untuk login. Untuk yang ketiga itu menggunakan layanan email terpercaya, pilih penyedia layanan email yang transparan tentang kebijakan privasi dan memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga keamanan data pengguna. Selain itu, kebijakan privasi data dan perlindungan pengguna sangat penting. Layanan email seperti Gmail memiliki kebijakan terkait pengguna data untuk iklan dan analitik. Dan pengguna juga harus memperhatikan pengaturan privasi untuk mengontrol siapa yang dapat melihat alamat email mereka atau membaca pesan mereka. Secara keseluruhan, baik dalam konteks censorship, privacy browsing, maupun privasi email, perlindungan data, dan kebebasan individu tetap menjadi perhatian utama dalam era digital saat ini. Baik, segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada para pemateri atas penyampaian materi yang sangat menarik dan penuh wawasan. Materi ini benar-benar membuka pandangan baru kita tentang internet. Kami sangat mengapresiasi waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri. Baik, teman-teman, jika pertanyaan sudah dituliskan, kami akan mengingatkan semua peserta untuk mengisi daftar hadir. Please take a moment to fill the attend from top the link we share. Baik, teman-teman bisa
absen kehadiran. Baik, mungkin sudah absen semua. Tidak terasa, webinar kita hari ini sudah sampai penghujungnya. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan selama webinar berlangsung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Stay healthy, stay safe, and have a great day. Terima kasih dan sampai jumpa.